di Google, nanya apa aja nemu. Makanya ngajinya sama Google doang. Ngajinya kagak, nanya mulu sama Ustaz. Ngajinya sama Google, nanya sama Ustaz. Malam ini kita hadir dan kumpul dalam rangka menyambut tahun baru. Apa yang mesti kita lakukan dalam mengisi tahun baru Hijriah ini? Yang pertama, kita harus bertasyakur. Dan yang kedua, harus bertafakur. Pertama, kita bersyukur. Masih ditemui oleh Allah, kita masih berjumpa dengan bulan baru, dengan tahun baru. Waktu nggak kerasa, rasanya 1441 Hijriah baru kemarin. Tapi malam ini kita telah memasuki tahun baru, tanggal 1 Muharram 1442 Hijriah. Bersyukur kepada Allah masih diberikan karunia nikmat panjang umur. Allah masih kasih kesempatan buat kita bisa merasakan dan mengikuti kegiatan-kegiatan dan ajaran-ajaran yang kita lakukan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Bersyukur dikasih nikmat. Apalagi kita sekaligus memperingati nikmat kemerdekaan. Ya Bu? Ya Bu? Apaan? Tuh, kita ngomong ya kongkong. 75 tahun negeri kita, bangsa Indonesia merdeka. Maka patut kita syukuri. Para ulama, kiai dengan santrinya, para orang-orang tua kita berjuang merebut kemerdekaan dengan keringat, air mata, darah, bahkan nyawa taruhannya. Maka beruntung kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia dikasih nikmat oleh Allah negeri yang begitu indah. Indonesia ini negeri yang besar dan luas, negeri yang besar, kaya. Ya Bu? Ya Bu? Indonesia kaya dan besar. 17.000 pulau. 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung sama Pulau Gebang. Bu, kalau itu masuk lagi nambah banyak. Negara Indonesia negara besar, kaya, 17.000 pulau. Kayanya mana? Laut kita luasnya luar biasa. Pasir laut Indonesia bisa nguruk Singapura. Ikan laut kita paling banyak. Kita syukuri. Apalagi memasuki bulan baru, tahun baru, syukur kepada Allah. Artinya kita aplikasikan. Tahun ini harus lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Tahun kemarin ngajinya kurang doyan, tahun ini ngajinya rada getol. Amin. Ngaji kumpul di pengajian, majlis taklim masih kita cakep, ada kegiatannya. Ada kegiatan takmir masjid, ada seksi ubudiyahnya, ada pengajian, datang. Ini sekarang kita kadang-kadang ngaji rada bagen. Mengaji ada ogah, kumpul di majlis taklim rada kagak mau. Ustaz ngapain ngaji, udah gak perlu sama kiai. Sekarang udah zaman modern, ada internet, tinggal buka Google, nanya apa aja nemu. Makanya ngajinya sama Google doang. Ngajinya kagak, nanya mulu sama Ustaz. Ngajinya sama Google, nanya sama Ustaz. Ustaz, saya lagi sholat, terus kentut. Kira-kira batal gak Pak Ustaz ya? Ya batal Pak Ul. Lu nanya pakai tes gua, ada orang nanya begitu. Bukan begitu Pak Ustaz, kalau udah habis kentut kan batal tuh, saya mau sholat lagi, apa harus wudhu lagi? Ya wudhu dong, udah batal. Terus lagi wudhu, kira-kira saya basuh muka nggak Pak Ustaz? Lah basuh, nanya banyak.
Itu dia inti pertanyaan saya sama Ustadz. Gak masuk akal Pak Ustadz. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Ada yang nanya begitu. Saya gak ngejawab sih, balik tanya sama dia. Lo kalau kentut yang malu muka lo apa pantat lo? Jawab. Muka saya Ustadz malu ya, makanya muka lo yang dicebokin. Suek lo. Makanya bikin darah kita naik. Ngapa ngajinya sama Google doang? Godaan kita berat, tantangan kita mau ibadah luar biasa. TV siang malam nonstop di rumah. Yakin semua di rumah nih pasti ada TV-nya, bener Bu? Maghrib anak emak berebut remote. Sinetron udah kagak ada yang didik. Sinetron anak muda ngajarin pacaran, tawuran. Sinetron emak-emak apa lagi tuh? Sinetron Indosiar. Itu lagi ceritanya. Diputar lagi, itu lagi. Wah, pertama pacaran, ketemu, girang, mau nikah, rumah tangganya bahagia lagi di kantor. Ketemu cewek cakep, pacaran selingkuh, akhirnya apa? Ditinggalin tuh istrinya. Begitu tuh. Ntar dia habis bandanya, dia habis duitnya, hartanya habis, diporotin sama cewek mana. Ada baik lagi main tua. Ya, itu lagi ceritanya. Emang begitu. Ibu, nah cerita itu lagi, wah, netron guys. Payah. Netron udah besok enggak. Burung batang nangkring di tiang listrik meleduk. Netron cerita apa? Nakut-nakutin doang. Mayat digotong nyebur sendiri ke kali. Apa itu? Sampai gak bisa cerita, apa habis judulnya. Istri belanja online tanpa sepengetahuan suaminya, mayatnya digotong JNE. Wah, kacau. Godaan berat, tantangan berat. Makanya apa? Mulai sekarang, siapa orang yang hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, itu orang yang beruntung. Alhamdulillah. Kita malam ini kumpul pengajian begini. Udah 5 bulan Pak kita nggak boleh kumpul-kumpul begini. Bener? Februari, Maret semuanya Ustadz, imbasnya kena semua. Ceramah nggak boleh, berhenti, lockdown. Sampai gini hari, ini makanya saya udah lupa ceramah, udah lama banget ceramah. Batal semua acara Isra Mi'raj kemarin. 40 lebih jadwal batal. Mana mulai panjer. Kacau dah nih. Begitu majusin. Ya Allah. Tapi alhamdulillah kita bersyukur. Sekarang ini kita bisa kumpul begini. Cuman ikutin protokol kesehatan, pakai masker. Kalau jaga jarak nggak bisa dah, jaga jarak udah begini semua dempet-dempetan, bener. Yang penting pakai masker dah, ya Bu. Iya, kenapa saya nggak pakai masker? Ntar saya pakai maskernya mau tidur, baru saya pakai masker. Ya Allah. Ayo. Artinya apa? Alladzina amanu wa hajaru. Quran telah bilang, alladzina amanu, hai orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu apa? Alladzina amanu, yang beriman, wa hajaru, dan hijrah, wa jahadu, dan berjihad, fi sabilillah bi amwalihim. Orang yang hijrah itu orang yang beriman dan berjihad di jalan Allah dengan apa? Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka, jiwa mereka. A'zamu darajatan indallah, tinggi derajatnya orang yang hijrah. Wa ulaika humul faizun, mereka tergolong orang-orang yang beruntung. Maka malam ini kita tergolong orang-orang yang beruntung, melakukan hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah. Peristiwa hijrah kita udah tahu, paham Bu. Rasulullah di Mekah karena dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy melaksanakan hijrah. Sahabat yang lain bertanya, ya Rasul, kenapa kita nggak hijrah aja? Ini udah nggak aman kota Mekah. Apa kata Rasulullah? Perintah hijrah belum datang sehingga berani memerintahkan untuk hijrah. Akhirnya ketika datang perintah hijrah dari Allah, baru Rasulullah pidato kepada para sahabat. Apa kata Rasul? Wahai para sahabatku semua, perintah hijrah telah datang. Ayo kalian siap-siap dulu.
berangkatlah lebih dulu ke Madinah. Ada yang nanya, Rasul kapan? Ntar gua belakangan, bahasa Rasulullah. Saya belakangan. Kenapa belakangan ya Rasul? Bareng aja, nggak usah bareng. Kenapa? Kalau kita bareng terus kita yang dikejar. Kenapa? Karena yang target pertama yang akan dibunuh aku. Kalian berangkat lebih dulu ke Madinah, biar aku menghadang bahaya di Mekah. Ini sosok pemimpin yang luar biasa. Rakyat dilindungi, beliau tanggung jawab. Tuh, alhamdulillah. Begitu mesti pemimpin. Rakyat maunya apa? Di lockdown udah lama nih, kasihnya bansos doang. Ya pada berebut, akhirnya RT RW diomelin, RW RT dikata-katain abis masyarakat. Mana PRT, mana PRW, saya nggak kebagian bansos. Bener Bu? Iya, pengen tahu. Mestinya pemimpin yang luar biasa, berani ngambil keputusan yang benar-benar membahagiakan rakyat. Alhamdulillah. Rasulullah malam mau hijrah, lihat perjuangannya. Rumah Rasulullah dikepung, dipagar betis sama kafir Quraisy. Satpol PP-nya kafir Quraisy banyak debu. Di dalam rumah Rasulullah ada 3 orang. Ada siapa? Ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hai Ali, gantikan tempat tidurku. Tidurlah kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar itu kamarku. Target utama aku yang mau dibunuh. Aku bersama Abu Bakar berangkat ke Madinah. Apa jawaban Sayyidina Ali? Anak muda yang soleh. Siap ya Rasul. Demi Allah, demi Rasulullah, saya siap rela mati, taruhannya nyawa. Itu anak muda yang soleh. Kalau anak muda pintar nggak begitu. Li, gue mau berangkat nih ke Madinah ya, lu ganti tempat tidur gua. Yang mau dibunuh lu ntar. Anak muda yang pintar nyaut, lah jangan saya ya Rasul, Abu Bakar aja yang tuaan. Tuh, beda. Maka Sayyidina Ali anak muda yang soleh. Berangkat Rasulullah ditemani Abu Bakar, dikejar kafir Quraisy, ngumpet di Gua Thur. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasul, ngumpet dulu kita. Kafir Quraisy kejar-kejar. Tapi sebelum masuk gua, saya dulu masuk. Kenapa? Saya bersih-bersih, coker-coker, takut ada binatang yang melata. Bener Abu Bakar masuk bersih-bersih ke Gua Thur. Tangannya digigit kalajengking, Bu. Tangannya digigit kalajengking. Tangannya digigit kalajengking. Tangannya kalajengking. Tangannya digigit kalajengking. Bengkak. Wow. Kalajengking Arab beda sama kalajengking cilincing. Arab apa sih kalau gede? Sakit, bengkak, mukanya pucat, diam Sayyidina Abu Bakar, nggak ngomong. Ditegur sama Rasul, ya Abu Bakar, iya ya Rasul, la takhaf, jangan takut. Saya nggak takut ya Rasul. Wala tahzan, jangan sedih. Saya nggak sedih. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Saya nggak takut ya Rasul, saya nggak sedih. Tapi ngapa muka pucat begitu? Tangan ini, ngapa tangan? Digigit kalajengking. Ngapa kagak ngomong? Sini. Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain Bismillah, langsung diludahin. Hari itu juga, detik itu juga, kempes bengkaknya, ludahnya Nabi. Coba pakai ludah kita. Wah, mikiran bengkak Bang. Tuh hebatnya Nabi begitu Bu. Nabi manusia biasa tapi luar biasa. Beda sama kita. Basyarun lakal basyari, manusia tapi nggak sembarang manusia, manusiawinya sama. Rasulullah keringetan, kita juga keringetan. Cuman keringat Rasulullah bau minyak kasturi. Kalau keringat kita rasain sendiri. Nah, Siti Aisyah istri Rasulullah tuh Bu. Kalau Rasulullah pulang dari mana-mana, keringatnya dilapin sama Siti Aisyah. Habis dilap diciumin, habis dilap diciumin. Tuh, makanya kita kalau pengen bakti sama suami begitu. Laki pulang dari mana-mana, apalagi bis macul Bu, udah sini Bang, minyak misik Bang, minyak misik tuh, rasain Bu, peremus tuh dulu. Masya Allah, luar biasa, manusia biasa tapi bukan sembarang manusia. Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Apa yang pertama dibangun di Madinah? Yang dibangun di Madinah pertama kali bukannya mall, bukan apartemen, bukan jalan kereta cepat, bukan jalan tol, bukan. Yang beliau bangun pertama kali adalah akhlak manusianya. Kalau akhlak manusia yang baik, insya Allah negeri kita aman. Alhamdulillah. Dibangun pertama bangunan fisik adalah masjid, tapi bangunan batin apa? Akhlaknya.
Makanya masjid luar biasa, simbol kebersamaan. Sesuai nih tema kita dengan semangat tahun baru Islam, kita tingkatkan nih, tingkatkan Bu. Ini saya yakin yang bikin baliho tukang bangunan nih. Tuh, dengan semangat tahun baru Islam kita tingkatkan. Mau berapa tingkat mohon? Ukhuwah dan kepedulian sosial, kebersamaan. Makanya dulu Panglima Jenderal Sudirman pesan Bu. Apa pesannya beliau? Tidak akan ada kemenangan tanpa ada kekuatan. Tidak akan muncul kekuatan tanpa ada persatuan dan kesatuan. Tidak akan muncul persatuan dan kesatuan tanpa ada budaya silaturahim. Artinya, pengen berhasil kita harus kuat. Pengen kuat harus kompak. Pengen kompak harus bersatu. Dan pengen bersatu budayakan silaturahim. Alhamdulillah. Masjid simbol kebersamaan. Masjid simbol demokrasi. Itu bahasa kerennya. Siapapun masuk masjid copot sendal, buka sepatu, itu aturan. RT masuk masjid buka sepatu. PRW masuk masjid copot sepatu. Lurah masuk masjid buka sepatu. Camat masuk masjid copot sepatu. Gubernur masuk masjid buka sepatu. Presiden masuk masjid copot sepatu. Tidak ada orang nomor satu dalam masjid. Inilah demokrasi. Semuanya sama di hadapan Allah. Benar? Kalau udah masuk ke masjid semua, jangan usil. Orang mau datang dari mana kek? Lu datang dari mana bang? Gue dari Kidul, ada Mulon. Benar? Lu dari mana teman kita? Dia dari Wetan itu, ada Mulon. Lu dari mana? Gue dari Kulon, ada Kulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika, beda, tapi satu tujuan. Alhamdulillah. Islam udah ngajarin Pancasila lebih dulu, bener Bu? Makanya jangan dikit-dikit umat Islam dikatain anti Pancasila. Salah. Islam udah ngajarin Pancasila lebih dulu. Mana buktinya? Udah diajarin, bahkan diamalin Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Mana buktinya? Waktu kita tahlilan, ada orang meninggal, tahlilan 3 hari, 7 hari, itu bentuk tanda kita udah mengamalkan Pancasila. Apa yang dalam adanya tahlilan dalam Pancasila? Ada. Dalam tahlilan ada Pancasila. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam tahlilan yang dibaca Qul huwallahu ahad. Benar? Qul hu yang dibaca. Benar Bu? Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap datang dalam tahlilan, manusia yang hadir pada adil dan beradab, pada salaman duduknya adil, beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dalam kumpul tahlilan bersatu semuanya, kompak. Benar? Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tuh, kerakyatan yang dipimpin, tahlilan ada yang mimpin. Sebelum mimpin apa? Musyawarah dulu. Ustaz, lu baca tahlil, dapat doanya. Kan musyawarah. Ada musyawarah. Diwakilkan. Dan yang ketiga, keadilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil semua, pulangnya dapat besek. Adil. Makanya luar biasa. Islam ngajarin kita kompak bersatu. Alhamdulillah. Nih, kita kepengen lewat acara malam ini, kita pengen hijrah dari masjid ke masjid. Artinya apa? Niat yang baik, tujuan yang baik. Masjid simbol demokrasi kita, kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Kalau kita kompak, enak bersatu. Alhamdulillah. Siapa dan betapapun kita, Bu, pasti perlu orang lain. Saya ngomong begini, kenapa? Karena ada ibu yang dengerin. Ibu bapak menghadap ke panggung, kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita ini saling perlu. Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaah, enggak. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini, sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin enggak ada. Itu kata Marbot, Ustaz, lama udah begitu kan pena saya. Ngomong dirian, hidup enak adanya orang lain.
Orang disebut kaya karena ada yang miskin, benar? Orang disebut pejabat karena ada rakyat, disebut atasan karena ada bawahan. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Coba-coba ibu pakai baju atasan doang, nggak ada bawahannya. Anda hidup enak, saling membantu. Makanya kita peduli nih dengan anak-anak yatim kita, kebersamaan, kekompakan. Hidup enak adanya orang lain. Jangan ngerasa hebat sendiri, pinter sendiri, kaya sendiri, apa ntar mati berangkat sendiri. Enggak lah, semuanya sama kok kita. Kita makhluk sosial. Hidup enak adanya orang lain. Contohnya masjid. Kalau sudah masuk ke masjid semua, jangan usil. Sholat berjamaah bareng, terapin. Ada imam, ada makmum. Alhamdulillah, enak. Bahkan Al-Imam Ghazali pesan, kun kaliadain walatakun kal udunain. Umat Islam harus seperti dua tangan, jangan seperti dua kuping. Hidup enak kayak dua tangan, bu nih, bu. Tangan kanan dengan tangan kiri kan kompak. Kiri gatel, kanan nggak pakai diundang, datang nggak rugi. Nggak mungkin tangan kiri gatel, kanan ngomel, mampus tuh garuk sendiri, nggak ada. Tangan kanan gatel, kiri pun sama, nggak pakai diundang, datang garukin. Dua-duanya gatel, kompak main garuk-garukan. Hidup begitu enak tuh. Tetangga lagi ada yang sakit, jangan pakai diundang dong, tengokin. Tetangga ada yang meninggal dunia, jangan pakai dibilangin, datengin takziah. Ini tetangga lagi sekarat, rapat dulu. Partainya apa itu dia? Lah keburu mati orang. Tangan kanan kerjanya cakep-cakep, salaman, tanda tangan, mau makan, terima duit, kan tangan kanan. Yang kiri nggak pernah iri, yang kiri mah sadar. Kata yang kiri, emang tugas gue bagian di belakang, biarin gue mah bagian kobelisasi, bagian cleaning service, gue lakonin aja pembersihan. Tapi yang kanan gak sombong sama yang kiri. Walaupun kanan kerjanya cakep, ingat sama yang kiri. Apa kata kanan? Kiri, sabar ya. Walaupun yang terima duit gue, ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan. Kan yang make elu. Beda tapi akur. Tangan kanan kerjanya cakep-cakep, kompak. Coba kemarin 17 Agustus tuh para pengibar bendera Sangsaka merah putih, barisnya cakep. Kenapa? Karena kanan dengan kiri kompak. Tangan kanan maju ke depan, yang kiri ngalah mundur ke belakang. Kiri ke depan, kanan gantian. Ya dah, gua ngalah ke belakang. Coba lagi baris kanan kiri gak ada yang ngalah, bu, jalan begini kita. Tuh, itu namanya jadi statis, jumud, beku, nggak pernah maju-maju. Kita pengen kompak bersatu. Ini 5 jari, ini 5-5-nya kompak semua, bisa mukul, bisa nampar. Alhamdulillah. Jempol ada simbolnya, pejabat. Siapa dia? RT nih jempol, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, jempol. Kerjaan kalau udah dijempolin pemerintah cakep, alhamdulillah. Yang ini tunjuk, simbol orang kaya. Orang kaya simbolnya tunjuk. Kenapa tunjuk? Karena orang kaya kalau udah nunjuk rapi semua. Bang, musolanya bangun di sana ya. Itu kalau orang kaya yang nunjuk, rapi musola. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan, lah diteguk orang, agak model lu. Orang kaya tunjuk simbolnya. Orang kaya lagi duduk bareng sama temannya, terus orang kaya kentut, prek. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak, alhamdulillah pak. Orang kaya, coba yang miskin kentut sembarangan, abis kita dibully. Setan lu, mau bangke lu, punya adab bener lu. Kentut enak aja sembarangan, lu pindah sana pinggir kali diusir. Makanya orang kaya simbolnya tunjuk. Yang ini jari tengah, siapa jari tengah? Simbol TNI, Polri, polisi, ABRI, adanya jari tengah. Kenapa di tengah? Netral, kesono enggak, kemari enggak, tengah-tengah, netral. Yang ini jari manis, siapa jari manis? Simbol anak muda, masa muda, masa yang paling manis. Makanya simbolnya jari manis, biar buntung tetap namanya jari manis. Yang ini baru kelingking bang, simbol kaum perempuan. No, the power of mak-mak nih kelingking. Biar kecil antep dia.
Fleksibel nih dia kelingking, kemana aja masuk. Ke hidung masuk, ke kuping masuk. Bener po, di kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak disodokkan pakai kelingking. Nggak mungkin pakai jempol, boros. Sian bola ayam ledes ya. Tuh ada fungsinya masing-masing, ada semuanya sesuai kemampuannya. Cuman sayang, hati-hati ada kelemahan kita. Kelingking kalau suit ketemu jempol, di mana-mana yang kalah jempol itu pejabat, kelingking perempuan. Jabatan sering tunduk kadang-kadang sama perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi? Lah Ibu Hawa. Kata Ibu Hawa, ayo dong ayang beb, mam dong ayang buah khuldi. Mam. Tuh akhirnya dirayu-rayu, makan juga Nabi Adam. Dimakan buah khuldi itu sampai tenggorokan nyangkut. Makanya laki-laki bu ada jendolannya di leher. Tuh, makanya laki-laki disebut kaum Adam. Adam mingkem. Kalau mama kan Hawa nih, Hawa, mengapa aja Hawa, ngoceh mulu ngoceh ngomong. Bapak mah anteng tuh dia CS. Tapi Ibu Hawa makan buah huli nyangkutnya enggak di leher. Karena leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya sama orang lain. Pas nyampe di dada buah hulinya nyangkut, alhamdulillah. Tuh bersyukur bu nyangkut di dada. Coba nyangkut di dengkul. Wah. Ribet bu, anak nangis minta teteh ngangkat dengkul dulu. Ini tayang ini ribet. Alhamdulillah nyangkut di dada. Nyampe di dada terbelah dua. Tuh syukur. Oh coba kalau satu doang lah kayak tumor. Makanya kelingking bisa ngalahin jempol. Cuman selama-lamanya nggak bakal menang mulu. Kelingking kalau sweet ketemu tunjuk baru kalah. Oh, tunjuk ketemu kelingking, kalah kelingking. Tunjuk apa tadi? Orang kaya, banyak perempuan makanya bang, masa ngeliat duit udah tektok aja, udah kira begitu. Bukannya matre bu, ibu mah nggak matre, emang udah bawaan lahir. Kodrat perempuan lahir ke dunia kan bawaannya 3, cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburunya bisa hilang karena ada ustadznya yang ngajarin, emosinya bisa hilang ada gurunya yang ngajarin, yang kagak hilang mata duitan. Maka bapak-bapak nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Duit apaan bang diselipin di sini nih? Duit sial. Oh duit sial, iyalah gua udah umpetin masih ketahuan sama lu. Lu namanya bini yang bisa nyari duit. Ya Allah, ayo bu kita pengen kebersamaan pak, kekompakan, kerukunan. Kita jangan sampai dipecah belah. Bangsa Indonesia bangsa yang besar, negeri yang besar. Apalagi kita umat Islam, jangan mau diacak-acak, diobok-obok. Banyak orang-orang yang gak bertanggung jawab inti mengadu domba umat Islam, menghancurkan umat Islam. Beda boleh marahan, jangan. Beda boleh marahan, jangan. Artinya apa? Kita semuanya berbeda kok. Allah ciptakan kita lahir ke dunia semuanya sumbernya berbeda. Ada laki, ada perempuan, emak, bapak kita beda kan. Tapi perbedaan itu semua kita bisa jadi satukan dengan apa? Dengan apa? Ukhuwah Islamiyah. Dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ya enggak? Kebersamaan, kekompakan agama kita Islam, kekompakan apa? Secara bangsa kita kompak bersatu agar apa? Agar umat lain enggak macam-macam sama umat Islam. Ini kita kumpul begini bersatu, alhamdulillah. Kumpul di pengajian, ada perubahan, hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah. Ngaji, tingkatin pengajian. Bapak-bapaknya ngaji, emaknya ngaji, anak mudanya ngaji, anak-anaknya pada ngaji. Nih kita generasi muda yang akan datang bu. Mereka ngerasakan, kita pun sama ngerasakan mungkin barangkali perang. Melawan penjajah Belanda, Inggris, Jepang, enggak. Tapi kita sekarang dijajah melalui apa? Budaya, terutama anak-anak kita yang ngeri. Penjajah udah masuk ke dalam rumah kita. TV siang malam nonstop. Anak kita beda dengan zaman kita masih kecil dulu. Dulu kita masih kecil nonton layar tancap susah luar biasa. Orang tua galak. Apa kata orang tua? Masuk kamar, kuncin pintu, lu keluar, kaki lu patah. Bagaimana menonton
Sekarang tuh anak kita udah nggak bisa begitu, Bu. TV-nya udah masuk ke kamar, filmnya udah masuk ke rumah, filmnya ada di HP. Filter dari itu semua siapa? Kita sebagai orang tua menyiapkan generasi muda yang akan datang. Anak-anak kita ngeri kok tantangannya. Kalau sekarang bocah ngeri kok, rambutnya dimerah-merahin, persis kena kuah baso. Pakai anting bukan emas, kawat. Mending anting nggak cakep, hadiah ciki. Ya Allah, udah resep. Ngomongnya udah so alay. Allah gue sebenarnya sayang bingit sama Allah. Please dia nggak usah gitu keles. Allah gue bapak lo sama bapak gue yang lain. Kacau udah. Anak alay. Ngomong apa pegel kita dengerin dia. Mulutnya ngomong apa, emaknya disebut nyokap, bapaknya dipanggil bokap. Bokap nyokap disingkat bonyok. Kacau dah, ngomong masuk alay. Allah gue pegel dengerin dia ngomong. Anak-anak kita kalau udah ngomong begitu kok ngeri. Ntar matinya sesuai kebiasaan. Biasa ngomong begitu, matinya begitu. Masuk dalam kubur, anak alay ditanya malaikat, marah buka, siapa Tuhan kamu? Kasih tahu gak ya, Tuhan anak alay. Bebe anak kita begitu ntar. Waman nabi uka, siapa nabi kamu? Pengen tahu aja, tahu banget, Tuhan alay. Malaikat marah, neraka lo, neraka, masuk neraka, neraka panas, cius. Ya Allah ibu, makanya kita pengen anak-anak kita generasi muda yang akan datang, ayo siapin dari sekarang anak kita, tanamin ilmu agama lebih dulu, akidahnya biar mantep, amin. Iya kalau agamanya mantep, insya Allah aman bu. Masukin madrasah, majelis taklim, pesantren jangan dipandang sebelah mata. Ustaz anak saya masuk pesantren, ntar keluar jadi apaan? Jadi orang bu, nggak mungkin jadi kebo. Kenapa sekolah-sekolah yang lain banyak pada tawuran? Karena agamanya kosong, imannya dangkal, pelajaran agamanya nggak ada. Ada cuma 2 jam. Iya kalau gurunya masuk, kalau nggak masuk. Tapi pesantren, majelis taklim, madrasah dididik dengan pendidikan agama, membentuk karakter anak kita berakhlak. Makanya pesantren nggak ada yang pada tawuran. Santri ini tawuran sama santri ono, gara-gara berebut beduk, nggak ada. Kenapa? Karena kita kepengen anak-anak kita ntar tuanya kita dapat doa dari anak-anak kita. Alhamdulillah. Tingkatin ibadah kita, syukur dikasih nikmat kesempatan oleh Allah. Masih ada kesempatan. Yang udah tua ngaji aja udah mak. Mau ngapain lagi udah nenek-nenek ngaji. 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 Jangan pakai banyak alasan oleh nenek-nenek ngaji. Kadang diajak ngaji, neng ngaji neng, malu pembantu, ntar apa? Gue lagi men. Nenek-nenek men ajok dah. Jangan pakai alasan men. Ngaji, datang aja udah. Duduknya di pengajian, dosa kita diangkat, amin. Duduknya kita di pengajian, pahalanya gede. Pahalanya dicatat oleh Allah sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000. Sholat tarawih aja niat jadwal imam. Malam ini tarawih imamnya dia, ya lama. Pindah kita tarawih, ngaku aja udah. Apalagi yang 1000. Pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Malah pakai modal. Nengokin orang sakit tuh minimal jeruk 2 kilo bawa. Kadang-kadang nengokin orang sakit datang doang ke rumah sakit nggak bawa apa-apa. Sampai rumah sakit orang lagi ibu ditanya apa yang lu rasain sih Ji? Yang sakit nyaut nggak nih gue rasa-rasa. Lah kok begitu lu? Iyalah lu kemarin nggak bawa apa-apa. Nah kalau lu bawa jeruk kali gue rasa-rasain ada asemnya, ada manisnya, PA juga itu. Sampai rumah sakit buah-buah orang sakit dibawain pulang. Misalnya lagi sakit mulut apa itu makan buah habis dia engkon semua. Nih Masya Allah pahalanya luar biasa bu. Dosa diangkat pahala gede, amin. Nih kita bertasyakur, bersyukur kepada Allah. Dengan kita bersyukur kepada Allah, yakin ditambah oleh Allah. La in syakartum la azidan. Siapa yang bersyukur kepada aku, kata Allah, pasti aku tambah. Tapi sebaliknya wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita kufur atas nikmat yang Allah kasih, malam ini malam tahun baru Islam, orang banyak umat Islam lupain
Tapi alhamdulillah wilayah kita Jakarta, Jabodetabek, alhamdulillah tadi saya lihat sepanjang jalan banyak yang pada pawai obor. Berarti masih ingat ruhnya Islam masih ada. Agama kita masih kompak, masih bersatu. Umat Islam masih ingat dengan Islamnya. Kita harus bangga dengan Islamnya. Jangan bangga dengan aliran, jangan. Bangga dengan Islamnya. Soal aliran mau biarin, Bu. Kalau selama furu'nya silakan, urusan cabang. Yang tahlil kagak pakai tahlil silakan. Yang tahlil bagus, yang kagak tahlil juga bagus. Cuman yang tahlilan pahalanya juga dapat, alhamdulillah. Yang nggak baca maulid silakan, tapi jangan acak-acak, jangan ngata-ngatain orang yang udah baca maulid. Bener? Kalau beda begitu mah biasa udah. Yang pakai kunut subuhnya, yang nggak pakai kunut silahkan. Pakai kunut bagus, nggak pakai kunut juga bagus. Lebih bagus pakai kunut, ada pahalanya juga. Kan begitu. Udah jangan pakai ribut. Kalau sifat dengki yang ada, udah dah. Kemarin Liga Champion seru banget. Liga Champion, Munchen lawan Barcelona, gaduh 8-2, kacau. Gua ampun. Di kampung saya ada 2 haji, bapak-bapak, yang satu Haji Usin, yang satu Haji Sari. Haji Sari kebetulan megang Barcelona. Karena rajin ibadah, Haji Usin megang Munchen. Dia taruhan berdua. Taruhan, apa kata Haji Usin? Kalau yang kalah ntar subuh jadi makmum, yang menang jadi imam. Wih, hebat, taruhannya bagus, keren, temen-temen bola luar biasa. Haji Sari megangnya apa? Megang Barcelona, kalah. Haji Usin menang Munchen, gua 8, gua girang banget ya. Subuh kelar, dia enggak, gua nonton bola kelar, sholat subuh di musola. Gua Haji Usin jadi imam. Selesai sholat, wah langsung wiridan Haji Usin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Haji Sari kalah. Dicengin sama Haji Usin dalam wiridan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nengok ke belakang. Haji Sari kesel banget, Bu, begitu. Dia pas ditambahin lagi disengajain, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Haji Sari sampai kesel. Pulang aku bilang-bilang lagi, boro-boro doa salaman agak mau. Tuh kenapa? Karena ada sifat dengkinya, sifat irinya. Silahkan. Beda boleh, marahan jangan. Perbedaan jangan kita jadikan permusuhan. Silahkan bangga dengan Islamnya, jangan bangga dengan aliran. Jangan, silakan. Hal-hal yang begitu udah kita tinggalin. Kita pengen semuanya izul Islam wal muslimin. Amin. Indonesia kita pengen merdeka, udah merdeka, bersatu, kompak, jaga kebersamaan, kerukunan. Itulah yang disebut kita pengen bersatu. Hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Syukur kepada Allah dikasih nikmat panjang umur, kesempatan oleh Allah. Dan yang kedua, apa yang mesti kita lakukan mengisi tahun baru, mengisi kemerdekaan ini? Yang kedua yang kita mesti lakukan adalah bertafakur. Apa tafakur? Introspeksi. Sudah sejauh mana ibadah kita kepada Allah? Tahun kemarin apakah kita udah banyak ibadah apa belum? Kita ingat-ingat akan kematian. Kita semua nih calon-calon jenazah. Masa harus begini terus gak ada perubahan? Bener Bu? Bener Bang? Ada kita bertafakur, apakah kebanyakan dosa atau kebanyakan ibadah? Kita introspeksi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung diri kita sebelum dihitung nanti di akhirat. Kita kan gak bakalan kekal di dunia ini ya Bu. Ya Bu, ini calon-calon jenazah semua. Kita pasti bakal nyusul pindah dari dunia ke alam. Nih calon-calon jenazah, jangan kita ngerasa muda. Ustaz, saya masih muda, jauh sama mati. Enggak, mati mengacak. Kadang neneknya seger, cucunya berangkat duluan. Kita nggak tahu. Kadang-kadang yang muda pada berangkat duluan. Bu, Nike Ardila, cakep, cantik, terkenal, mati. Sampai sekarang. Alda Risma, Sukma Ayu, mati, masih perawan. Mubazir ke orang sebenarnya mati masih muda. Ricky Jo penyiar bola 40 tahun masih mati. Haji Mas Said
Suaminya Angelina Sondakh 40 tahun, mati masih muda ganteng-gantengnya. Belum lama si Ashraf, lakinya BCL, Bunga Citra Lestari, itu lakinya keren, ganteng, 40 tahun, serangan jantung, ganteng keren, 40 mati. Makanya BCL jadi janda. Dalam ilmu fikih, karena kemarin si Ashraf meninggal tanggal 18 Februari 2020, menurut ilmu fikih, orang yang ditinggal mati itu masa idahnya 4 bulan 10 hari. BCL 4 bulan 10 hari. Dihitung-hitung dari Februari kemarin 29 Juni udah habis masa idahnya, Bang. Bagi yang mau daftar silakan. Besar kali. Iya kali Bu ya. Ya Allah. Bu masih muda. Julia Perez, Jupe 37 umurnya. Jupe 37. Jupe 37. Mati. Ramai semua berita, infotainment, apalagi di Facebook banyak yang berkomentar. Kenapa Jupe meninggal dunia? Karena begitu berat membawa beban. Jupe emang sudah beban. Beban hidup. Beban hidup ibuin aja pikirannya. Beban hidup. Dia kan pacaran sama Gaston, dihianatin mulu, nggak setuju. Tahu lah. Ya Allah. 37. Budi Anduk artis mati 40 tahun. Pelawak. Ade Namuk pelawak sama gede gemuk mati. 38 mati dia. Ya Allah. Olga 32. Olga 32 masih muda. Teman saya Ustadz Jepri UJ Bu 40 tahun 3 hari. Baru ulang tahun 3 hari. Naik motor Ninja 650 cc. Mobil kencang nabrak pohon palem. Palanya kejedot pohon palem, mati. Pala kejedot pohon palem, mati. Pala kejedot pohon palem, mati. Maka jagain pala. Pala kejedot mati. Sebab ada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Pala koma-koma. Lu pikiran aku sama najong sih, oh ya Allah. Semuanya pasti bakalan mati, kaya mati miskin, mati gemuk mati kurus. Jangan ngerasa gemuk. Ustaz saya gemuk sehat, bahkan kata dokter orang gemuk cepat mati. Kata dokter. Saya nanya kok bisa begitu dok? Iyalah Ustaz, orang gemuk kalau lari napasnya ngos-ngosan, nggak ada tempat buat napas, makanya cepat mati. Yang kurus girang, alhamdulillah dok, saya kurus ini dok. Kata dokter yang kurus juga cepat mati Pak Ustaz. Lah kok begitu dok? Kurang gizi. Mati juga. Gemuk mati, kurus mati, tua mati, muda mati, semua kita bakal nyusul. Ini mumpung ada kesempatan. 1441 Hijriah sudah berlalu, masuk 1442. Ini di tahun baru ini, ayo kita tingkatin ibadah. Agar apa? Yang namanya kematian, ya enggak? Tinggal jatah kita hidup di dunia ini, Allah yang tahu. Ketika datang kematian, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, enggak bisa dimajuin, enggak bisa dimundurin. Al mautu babun wa kullun nasi dakhiluh. Kematian adalah pintu dan setiap pintu pasti. Kenapa sih? Terlalu dulu. Bukan, dia lu kayak mau ngamis kayak banget. Nah, dia gitu. Ntar pulang berbesek dia. Berbeseknya ada vouchernya di dalam. Ada voucher berangkat haji. Tuh. Luar biasa. Kematian datang sama kita pasti Bu. Ini jalan-jalan jenazah. Kalau sudah datang kematian, badan kita berharga. Sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama.
secepatnya jasad dipendam. Teng tereng. Kan begitu ayah di Roma Irama. Syair lagu Sebelum Bangkai. Bener Bu? Itu kalau kita renungi syair itu dalam banget maknanya. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Ya Allah. Suara saya kayak di oma ibu ya. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Jadi santapan cacing tanah. Teng tereng. Begitu. Jadi santapan cacing tanah sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Dalam tuh lagu maknanya. Kalau selama ini diri berhiaskan emas hitam permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Gak ada temennya, sendirian. Terbujurlah sendirian, terputuslah pergaulan, diri terbungkus kain kafani. Serem Bu. Makanya Al-Imam Ali karamallahu wajhah pernah bilang Bang, apa kata beliau? Saya di dunia gak bakal takut. Kenapa? Rame-rame banyak yang nemenin, banyak orang. Di akhirat pun saya gak takut. Kenapa? Rame-rame dikumpulin dibangkitin. Yang saya takut di kuburan sendirian, gak ada yang nemenin. Tapi orang yang suka berbuat amal soleh, yang suka berbuat kebajikan luar biasa. Ketika ditanya dalam kubur, "Man rabbuka?" kita jawab dengan senyuman, "Allahur Rabbi, wa Muhammadun Nabi, wal Islamu dini, wal Ka'batu kiblati, wal mu'minuna ikhwani, wal Qur'anu imami." Lancar, alhamdulillah. Kata Allah, naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Alhamdulillah. Jadi raudhah min riyadil jannah, ditemenin sama orang yang paling cakep di kuburan. Gede, tinggi, putih, hidungnya mancung, tangannya bengkok batang waru, betisnya bunting padi bang, matanya kubil bagong, diam banget udah. Lehernya leher soang, bisa putar nyium, cakep banget. Kita nanya dalam kubur orang yang cakep kayak gitu, "Man anta lam ara fi dunya ajmal minka?" Siapa Anda sehingga pernah melihat orang secakep Anda? Orang itu menjawab, "Ana amaluka sholeh." Akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya, waktu hidup di dunia gak pernah ibadah, rumah dekat masjid gak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustaz rada gedeg, sama ustaz rada gedeg, sama pengajian rada benci, sama anak yatim kejima 17 setan. Saban malam kerjanya nyekek botol mulu, itu botol dicekekin mulu lehernya sama dia. Kenapa leher botol kecil? Karena tiap malam dicekekin mulu sama dia. Duit gak pernah pelit medit korek, butuh kasihan paket kuning bol nonton. Orang lu pantat kuning bol nonton udah parah Bu. Pendek kata gak pernah berbuat amal soleh, gak pernah berbuat kebajikan, masuk dalam kubur, malaikat nanya, "Man rabbuka?" Kagak nyaut, dihajar sama pentungan malaikatku. Andai kata digotong oleh manusia seluruh dunia kagak bakal keangkat, saking beratnya kepentungan. "Man rabbuka?" Kagak nyaut, langsung sendi-sendinya pada mental, kulit pada copot, tulang pada mental, tulang mental, tulang mental, tulang mental, tulang mental, kulit copot nih, kulit copot, kulit copot, kulit copot, kulit copot. Baru dia teriak merasa menyesal di hadapan Allah. Apa teriakannya? "Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin." Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia sebentar aja, sebentar. Saya mau ngaji, saya sholat, saya mau ibadah, saya mau sedekah. Malaikat ngomong, "Kemarin kemana aja lu? Budak lu dibilangin lu, budak lu dibilangin ya budak." Ya Allah, belum gue tinggal ini, namun dibilangin
Makanya Bu, kita kepengen mumpung masih ada kesempatan Bang, ada nikmat panjang umur, ayo kita manfaatin untuk taqarrub ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita bertasyakur, malam ini kita bertafakur. Artinya apa? Introspeksi, sudah sejauh mana ibadah kita kepada Allah. Inilah yang membuat bekal kita mengisi tahun baru ini dengan cara bertafakur dan bertasyakur. Insya Allah dua ini kita jalanin, kita akan kembali mengingatkan ternyata kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Ternyata kita tinggal di dunia ini sementara, tidak akan kekal dan abadi. Orang meninggal dunia, siapa yang ngomong? Yang masih hidup. Si fulan mati tuh, kata siapa? Kata yang hidup. Padahal yang lagi ngalamin cuma pindah doang, pindah dari dunia ke alam barzakh. Mereka yang sudah tidak ada, para arwah-arwah pahlawan kita yang merebut kemerdekaan, para arwah orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, gugur di medan perang, berjuang untuk kita, anak-anak, istri-istri, semuanya berjuang. Semua itu telah mendahului kita. Mereka hidup kembali. Mereka bisa melihat kita, kita nggak bisa melihat mereka. Makanya ketika datang kita ke makam, ziarah ke Kober, ketika datang ke makam itu beri salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Pakainya assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Kalau assalamualaikum sono mayatnya Los Angeles Amerika. Tapi ada penghuninya di dalam kubur itu, pakainya assalamualaikum. Kita datang ke rumah teman, ke rumah saudara, main ke rumah nih, ke rumah seseorang, datang pakai beri assalamualaikum. Kenapa? Karena ada penghuninya di dalam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Yang di dalam kubur nyaut waalaikumsalam. Cuma kita yang ziarah kubur kagak denger dia beri jawab salam. Andai kata denger Bu, nggak jadi ziarah Bang. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kita kedengeran waalaikumsalam ji, lu nyampe. Gua ampun, langsung Bu surat yasin kita lemparin, habis kita katakan segala jepit pada putus, tasbih kita lempar gitu, lari kabur Jibril ada pocong. Serem. Makanya kita kepengen meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Kita semua sesuai doa-doa kita yang kita baca, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kita pengen meninggal dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, membawa amal yang baik. Muharram momentum buat kita, bulan baru, tahun baru, insya Allah ada perubahan. Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah selalu ada perubahan. Munculnya kemenangan Rasulullah, umat Islam beserta Rasulullah pada sahabatnya ketika sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, jaya di kota Madinah, maju umat Islam di Madinah, akhirnya datang kembali ke kota Mekah, dikuasai kembali, Islam muncul lagi, Islam maju lagi. Kita kepengen selalu hijrah, harus ada perubahan ke arah yang lebih baik. Hijrah bukan sekedar hijrah fisik, tapi hijrah mental. Bukan hanya sekedar hijrahnya hijrah fisik, tapi hijrah mental. Ayo kita tingkatkan kebaikan-kebaikan, kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah, baik ibadah yang mahdhah maupun ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah sosial kemasyarakatan. Malam ini kita udah buktiin berbagi bersama dengan yatim dan duafa. Insya Allah yang kita keluarkan, yakin Bu, buat mereka anak-anak yatim kita, buat kaum duafa, langsung didengar oleh Allah doa-doa kita. Jeritan batin anak yatim menggoncang aras, langsung diterima doa-doa mereka. Insya Allah inilah yang mesti kita lakukan. Kita pertahankan terus, kita lestarikan untuk saling berbagi. Hidup enak adanya orang lain, hidup enak adanya orang lain. Biar kata kita hidup enak Bu, di dunia ini duit banyak, harta banyak, semua yang kita punya ada. Tapi kalau hidup sendirian nggak enak. Bener? Nabi Adam aja di surga nggak enak kok sendirian. Padahal surga tempat kenikmatan, tapi sendirian nggak enak juga. Bengong Nabi Adam, bete Nabi Adam, galau dalam surga Nabi Adam, gabut Nabi Adam dalam surga. Ditegur sama Allah, dan apa sih bengong aja, bete ya Rob. Kenapa? Nggak ada wadon. Nggak ada perempuan diciptain Siti Hawa sebagai teman dan sebagai istri. Itulah hidup enak adanya orang lain, saling berbagi. Insya Allah apa yang kita berikan buat mereka anak-anak yatim
dibalas oleh Allah kejaran pahala yang berlipat ganda. Anfik ma fil jaib ya'tika ma fil ghaib. Infakkan yang di kantong kita bakal datang rizki yang gak disangka-sangka. Alhamdulillah. Yuk kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, panjang umur dalam taat ibadah. Allah berikan sehat walafiat, kasih rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Anak-anak kita yang sedang belajar kita doain agar senantiasa diberikan kemudahan dalam belajarnya. Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehat. Orang-orang tua kita, para arwah-arwah almarhumin wal marhumat, para pejuang-pejuang kita yang berjuang merebut kemerdekaan, para pahlawan kita yang gugur di medan perang, para syuhada, insya Allah yakin iringan doa kita semuanya beliau diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Dan kita minta kepada Allah negeri kita bangsa Indonesia, Allah segera angkat wabah corona dari negeri kita, dari kampung kita. Insya Allah senantiasa kampung kita kembali normal, kembali senantiasa kita ibadah biar tenang, agar semuanya normal. Insya Allah membawa kemaslahatan kebaikan dunia dan akhirat. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil maghfur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wali walidayna amin. Ibu bapak hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, waktu sudah 10:30. Yuk kita sama-sama ini bukan ceramah, saya cuma kultum aja. Kultum itu kuliah tunggu makan. Insya Allah mudah-mudahan manfaat buat saya pribadi dan bermanfaat buat kita semua. Selamat tahun baru 1442 Hijriah 1 Muharram. Dan selamat atas HUT RI yang ke-75. Mudah-mudahan bangsa kita, negeri kita dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya kita membawa maslahat kebaikan untuk kita. Insya Allah ada perubahan dalam melaksanakan hijrah secara batiniah. Alhamdulillah. Dari saya mohon maaf banyak kesalahan karena masih kurang sehat, kurang fit. Insya Allah kapan-kapan kita lanjutin lagi. Besok pagi saya juga harus berangkat karena sudah tes, rapid test, sudah swab semuanya, dan kesehatan udah ada suratnya. Dan insya Allah besok pagi jam 7 saya harus berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta. 7:30 harus sudah take off pesawat Jakarta menuju Malaysia dalam acara Walimatul Khitan Yunatin Upin Ipin. Itu aja dari saya, mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serius banget, Bol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jangan